Ibu, Bapak yang saya hormati, Ibu, Bapak guru yang hebat, sekarang kita masuk pada presentasi sesi pertama pada hari Jumat ini, tanggal 17 April. Kebetulan saya berperan sebagai host, kemudian Ibu Dewi Saripah berperan sebagai presenter, dan Ibu Ai Yuliansah sebagai moderator. Untuk selanjutnya saya akan serahkan acara kepada Ibu Ai Yuliansah sebagai moderator. Silakan Ibu Ai. Iya, terima kasih Pak Darpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara video conference untuk pembahasan sebuah materi yang insya Allah akan menarik untuk kita, karena ini juga terkait dengan bagian tugas keseharian kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, kita selama ini mengenal sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik. Tidak asing kata-kata saintifik ini Bapak Ibu, tetapi belum tentu juga kita semua sudah mengaplikasikannya dengan sesuai sebagaimana tuntutan yang seharusnya. Sebelum menunggu Ibu Dewi Saripah yang akan mempresentasikan materi ini, saya bacakan dulu CV Ibu Dewi. Nama lengkap Dewi Saripah MPD. Beliau seorang pegawai negeri sipil bertugas di MTS Al-Rahmah. Pendidikan terakhir beliau Sekolah Pasca Sarjana IP Garut. Nah, luar biasa ini. Beliau lulus dengan predikat sebagai lulusan terbaik Program Pendidikan Bahasa dan Sastra tahun 2012. Wah, ternyata saya bangga sekali berada di tim A ini. Kalau lihat CV-nya dari kemarin ini hebat-hebat. Pak Darpan juga luar biasa. Para pemateri yang lain, host dan sebagainya, ternyata guru yang penuh prestasi di sini. Alhamdulillah saya bisa belajar banyak Bapak Ibu. Gimana Pak Darpan? Kita menunggu Ibu Dewi. Ibu Dewinya belum muncul. Kita berdiskusi saja dulu mungkin Pak ya. Oh ya, oke. Silakan. Bapak bisa ya pendekatan saintifik, karena kita juga banyak sudah mengetahui mengenai pendekatan ini Bapak Ibu ya. Halo Bu Dewi. Pak Pendekatan Supriyanto, selamat datang. Pak Haji, selamat datang bergabung di kami. Terima kasih Pak Anggi juga sudah bergabung. Nah, alhamdulillah Ibu Dewi sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu Dewi sudah bergabung. Tamu namanya. Iya, Ibu, acara sudah kita buka dan waktu sekitar 30 menit tersisa untuk Ibu memberikan materi. Iya. Nanti kita akan membagi ini 9.31, jadwal kita sampai 10.15 ya. Jadi sampai jam 10 pas silakan pemaparan materi dari Ibu. 15 menit tersisa kita buka untuk diskusi. Iya. Ya baik Ibu, waktu silahkan dimulai untuk pemaparan materinya. Ya, terima kasih Bu Ai yang telah menjadi moderator, juga terima kasih kepada Pak Darpan sebagai host di sini, dan kepada semua rekan-rekan. Baiklah, materinya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang saat ini sudah bergabung di room utama kelompok kami. Alhamdulillah pada pagi hari akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan saintifik pada pembelajaran bahasa. Mungkin ini bukan penjelasan ya, hanya kita sharing-sharing pengalaman saja. Jadi ini sebenarnya karena saya bergerak di bidang bahasa, mungkin ini bisa diterapkan pada
pada pembelajaran yang lain, tinggal Bapak dan Ibu nanti menyesuaikan dengan kompetensi dasar di masing-masing pelajaran. Baiklah, Bapak dan Ibu hebat, kenapa kemarin kita semua sempat disibukkan dengan sebuah pendekatan baru yang harus kita terapkan pada kurikulum 2013 ini, yaitu pendekatan saintifik, karena ini adanya tuntutan dalam pendidikan abad 21, di mana paradigma pendidikan mulai mengalami perubahan. Kenapa berubah? Karena nanti diharapkan lulusan pendidikan bisa diserap di bidang pekerjaan yang ada di abad modern ini, bisa menyesuaikan dengan bidang pekerjaan yang ada di lapangan. Nah, mau tidak mau paradigma pendidikan di abad 21 ini turut merubah terhadap paradigma dalam kurikulum 2013. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya pendekatan saintifik dalam pelajaran. Dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ini diharapkan menghasilkan keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh siswa-siswi atau lulusan kita. Salah satunya yaitu kreativitas dan inovasi, kemampuan berpikir kritis dan mengatasi masalah, penguasaan informasi, keterampilan sosial dan lintas budaya, serta penguasaan informasi ini diulang lagi ya. Nah itu ya. Salah satu dari keterampilan abad 21 yang harus kita miliki. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik itu sendiri? Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang dirancang dengan peran serta peserta didik secara aktif dalam mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditentukan. Nah, pada mulanya setelah kami mencoba menerapkan pendekatan saintifik ini, ternyata ada beberapa temuan yang dirasakan oleh para guru bahasa yang cenderung menganggap bahwa pendekatan saintifik ini kurang tepat, kurang cocok untuk pendekatan untuk pembelajaran bahasa begitu, karena pembelajaran bahasa itu sendiri lebih cocok sebenarnya dengan menggunakan pendekatan komunikatif gitu. Pak, ini suara yang bocor dari mana ya, Bu Ai? Dari saya, Bu, dari saya. Dari ini Bapak di kantor. Oke. Di mute aja dulu. Mungkin Bapak di mute dulu. Di mute ya. Oke. Iya, saya dulu, iya. Oke. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah kurikulum 2013 mengalami revisi, kami sebagai guru bahasa dibebaskan kembali untuk menggunakan pendekatan yang dianggap lebih cocok, lebih tepat untuk pembelajaran bahasa. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita menerapkan pendekatan saintifik ini untuk memenuhi tuntutan perubahan paradigma pendidikan tadi. Tapi dengan catatan kita sendiri sebagai guru bahasa yang lebih mengenal karakteristik materi yang bisa menyesuaikan mana materi yang harus kita pilih, yang cocok diberikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, karakteristik dari pembelajaran bahasa dengan pendekatan saintifik itu sendiri meliputi 4 hal. Yang pertama, adanya peran aktif dari peserta didik. Yang itu tentu saja. Yang kedua, bersumber pada data atau fakta. Jadi siswa diberi dulu data, diberi dulu fakta, dan kita stimulus kemampuan berpikir mereka supaya mereka bisa berpikir dengan kritis. Yang ketiga, menuntut kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan pendidikan karakter. Nah, adapun model pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini yang akan saya kemukakan pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning.
Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, sebenarnya di awal-awal diluncurkannya kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik ini, banyak guru-guru bahasa yang kebingungan begitu bagaimana menerapkan model pembelajaran ini atau pendekatan ini dengan pada ilmu bahasa begitu ya. Nah, saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana menerapkan sambil menunggu Ibu Dewi, saya sebagai host sekarang ingin mengumumkan ada 11 partisipan yang ikut dalam meeting kita melalui Pikon Webex ini. Ada Ibu Ani, ada Pak Anggi. Pak Anggi sudah masuk. Anggi sudah Terima bergabung. kasih. Iya. Ada Pak Bapak Ari, Ari, Ibu Elis, kemudian Ibu Elis ini instruktur kita. iya, Ibu Nopi, Kemudian Ibu Nopi, Pak Haji Suprianto, dan Ibu Ibu Yuyun Yuyun. Mulyana. Iya. Pak Darpan. Oke, Ibu. Tadi Bu Lili sudah menjelaskan sebagian Pak ya materi tentang pendekatan saintifik ini. Oke. Ya, Bapak, kita berbincang dulu sambil menunggu Bu Elis ya Pak, Bu Dewi. Oke, Bu. Oke. Menunggu Bu Dewi, mungkin bisa berbagi pengalaman selama mengajar, bagaimana pelaksanaan pendekatan saintifik pada mata masing-masing kita ampu di sekolah. Oke. Kalau saya kebetulan bahasa Sunda mungkin sama dengan Ibu Dewi. Ya. Saya juga, saya kurang tahu Ibu Dewi mengajar bahasa apa ya? Saya bahasa ininya bahasa Indonesia Pak. Tadi dari bahasa Indonesia ya. Oke. Ya. Sebenarnya sangat mungkin bagi kita untuk melakukan atau mengaplikasikan pendekatan saintifik kepada pembelajaran bahasa. Pendekatan saintifik sebenarnya bisa dilakukan, misalnya yang berbasis masalah. Kalau kita, halo, Bu Dew? Belum Pak. Belum. Tampaknya belum masuk juga di ini. Ya, ini not-net suaranya. Ya, misalkan dalam pembelajaran berbasis masalah, saya mengambil tema masalah tradisi dalam masyarakat Sunda. Dalam pelaksanaan tradisi yang dijalankan masyarakat itu kan kadang-kadang ada problem, misalkan tradisi dianggap kuno atau tradisi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama atau masalah-masalah lain. Nah, masalah-masalah ini sangat mungkin dibahas atau dikaji melalui pendekatan saintifik. Unsur-unsurnya menanya, ada apalagi menanya, observasi atau mendiskusikan sebagainya, itu kan dari pengalaman itu nanti anak bisa membahas masalah dengan komprehensif, pendekatan saintifik seperti itu. Iya. Kalau Ibu mengajar apa, Bu? Sehari-hari mengampu mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan di kompetensi keahlian bisnis pemasaran. Kebetulan kompetensi keahlian kami ini orientasinya lebih kepada kemampuan atau skill siswa dalam pengelolaan bisnis secara online, secara daring. Jadi ya seperti kita ini Pak, online saja terus Pak, hampir pekerjaan siswa itu melaksanakan bisnis daring itu hampir 1 semester. Bisnis daring 1 semester untuk bisnis konvensional.
Dan itu jadi akhirnya kami mengambil pendekatan saintifik dengan berbasis proyek. Jadi berbasis produk dan berbasis proyek. Ya, karena kekuatan di jurusan kami bisnis dari pemasaran adalah kekuatan siswa dalam skill memasarkan produk. Apakah produk itu mereka hasilkan sendiri maupun bisa bekerja sama dengan pihak lain dan mereka bisa pasarkan secara konvensional maupun secara Ya, tapi tadi memang perjalanan gitu mah Kak. Dari awal Kan kieu meureunan ayeuna. Agus Sutarlan, alhamdulillah sudah bergabung juga Pak Agus. Selamat datang. Beliau sepertinya sedang di kantor juga. Ribut ya. Ayo ribut dana itu. Bapak Ibu, Halo Pak Agus. Pak Agus sepertinya di unmute dulu Pak Agusnya Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu yang sudah bergabung, jika ada yang ingin ikut sharing dengan kita sambil menunggu Ibu Dewi masuk lagi, silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengetik di chat atau juga raise hand untuk ikut berpartisipasi. Oke. Karena kita ini yakin sudah kita kerjakan ya dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Kita di sini sharing untuk berbagi pengalaman yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin ada yang memberikan hasil yang sudah optimal bagi anak didik atau seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Hebat dimanapun berada. Selamat pagi Ibu Elis. Iya, mau mencoba Ya Bu. mengkaji tentang kita hadapi, ya. Jadi Ya, kan betul, Bu. saat bahwa ada tentang tugasan yang sangat berat. Nah, dan Bapak ini terkait dengan pemberitaan tersebut itu seperti bagaimana? Manakala misalnya sekarang kita pembelajaran yang kita lakukan itu ada penugasan, ada hal yang lain ya, yang menurut saya itu menjadi sebuah tugas yang berat gitu. Halo Bu Elis. Gimana Pak? Suaranya tidak Suaranya muncul. tadi terputus Bu suaranya. Oh, iya. Kalau sekarang itu Pak. Ya agak jelas. sudah lumayan Masih, jelas Bu. Ya, ini masalah pendidikan saya terkait dengan pemberitaan ada sekitar 200 siswa yang laporkan ke KPU cukup berat yang dialami oleh anak-anak selama COVID-19. Nah, sekarang tanggapan dari Ibu dan Bapak terkait tentang pemberitaan tersebut gitu Bu. Iya. Ya, Depan mungkin ada tanggapannya, silakan Pak. saya tadi suara Ibu Elis agak terputus-putus, tapi saya mencoba untuk merekonstruksi. Agak menangkap sedikit terkait dengan COVID ya Pak ya. Ada pemberitaan memang kemarin bahwa selama COVID ini anak-anak di seluruh Indonesia itu hanya 33% bisa mengerjakan tugas-tugas secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Angka ini memang sedikit ya. Artinya ada 70% kalau kita lihat perbandingannya. Anak-anak memang bermasalah dengan pembelajaran, bukan bermasalah, tidak dapat terkendala mungkin Pak ya. Terkendala melakukan pembelajaran daring. Jangan jauh-jauh lah di
sekolah saya saja misalkan, dari mulai tugas sampai kemarin ujian sekolah melalui daring, itu kalau tidak diumumkan berulang-ulang atau ditekankan kepada siswa, ada sekitar 10% anak yang tidak bisa mengakses atau mungkin terkendala mengakses pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, ini mungkin problemnya macam-macam. Ada problem jaringan internet atau ketersediaan kuota siswa di rumah. Kemudian juga mungkin ada persoalan jaringan seperti yang kita alami sekarang ini, jaringan internet kurang bagus, atau mungkin ada komunikasi yang miss, yang salah, tidak sampai dari guru atau dari sekolah kepada siswa dan orang tua di rumah. Nah, problem-problem ini yang kemudian memunculkan data bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bapak maaf barusan ada. Ibu Dewi ya? Oke, Iya. Ibu. Ya, ini Alhamdulillah. sedang ada selingan saja. Oke, silakan Ibu. Alhamdulillah, Ibu sudah bisa bergabung lagi. Mohon maaf semuanya ya. Ini sinyalnya tiba-tiba lep begitu. Iya, iya, tidak apa-apa Bu. Daerah ya. Nanti kita tadi diisi dengan perbincangan saja Bu, sharing Ya. tentang permasalahan yang ada, kemudian penerapan pembelajaran saintifik itu Ya. seperti apa kita masing-masing. Silakan Ibu, masih Ya. ada waktu untuk melanjutkan materi yang Ibu bahas. Pak Darpan itunya sudah diarahkan ke saya lagi belum? Ini soalnya susah untuk Oh iya Pak. untuk apa mengklik next page-nya. Bolanya. Hostnya belum ke Bu Dewi lagi Pak Darpan. Bolanya Pak. Udah Bu. Oh, sudah. Silakan Bu. Ya? Sudah. Sudah ya, oke. Oke, berikutnya tadi dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Nah, sekarang dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Ibu guru juga ini bisa menyesuaikan dengan pelajaran masing-masing ya. Ini discovery learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini bisa diterapkan dalam teks ulasan, misalnya membuat teks ulasan film atau drama. Tahap yang pertama yaitu pemberian rangsangan, di mana peserta didik membaca contoh teks ulasan film atau drama. Kemudian yang kedua, tahap identifikasi masalah. Peserta didik menanyakan butir-butir penting terkait struktur isi dan ciri bahasa teks ulasan film atau drama. Tahap yang ketiga, mengumpulkan data, di mana peserta didik mencoba menjawab pertanyaan tentang struktur isi, ciri bahasa teks ulasan film atau drama dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Dan tahap keempat, memproses data, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mendiskusikan struktur isi, ciri bahasa, tujuan komunikasi, fungsi sosial, review film drama dengan menggali data pada teks yang telah dibaca. Kemudian peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok pada kelas. Dan yang terakhir, peserta didik memberi tanggapan baik berupa pertanyaan, sanggahan, atau dukungan secara santun. Tahap 5, dalam tahap verification atau pembuktian, tetap di akhir ini pendidik harus memberikan penguatan apabila hasil temuan-temuan siswa ternyata ini kurang tepat. Nah, jadi diarahkan kembali, dikuatkan kembali materinya dengan memberikan data-data yang lebih benar misalnya dari pendidik. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan, di mana di sini secara bersama-sama dibimbing dengan peserta didik, dibimbing oleh semua kelompok memberikan kesimpulan dari hasil penemuan mereka. Yang kedua yaitu penerapan pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran bahasa. Untuk pembelajaran bahasa Inggris di sini materi yang saya akan contohkan yaitu dalam pembelajaran passive voice atau dalam pembelajaran kalimat pasif. Dan dalam bahasa Indonesia masih tentang teks ulasan. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama yaitu mengorientasikan dulu peserta didik terhadap masalah. Di mana di sini pendidik menunjukkan masalah berupa penggunaan kalimat pasif pada teks yang telah dibuat siswa pada pertemuan sebelumnya. Di sini ini berarti tidak di pertemuan pertama ya, artinya penggunaan problem based learning ini di pertemuan kedua, di mana sebelumnya siswa
telah diberikan sedikit pemaparan tentang kalimat pasif, atau kalau mau misalnya siswa diberikan juga beberapa kalimat pasif yang kita sediakan sebelumnya dari rumah begitu, sehingga nanti siswa diminta untuk menganalisis. Nah, di sini organisasi peserta didik untuk belajar di tahap 2. Pendidik meminta siswa membaca contoh-contoh, misalnya dalam kalimat tersebut dianalisis apakah ada kesalahan dalam penggunaan to be atau penggunaan verb 3 past participle dalam kalimat pasif. Pendidik membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan teks yang berbeda. Tiap kelompok mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi kesalahan. Jadi masalahnya ini adalah tadi kan berbasis masalah. Jadi masalahnya ini adalah masalah kesalahan yang ada pada kalimat pasif, di mana ini sering ditemukan kesalahan dalam penggunaan to be dan verb 3-nya begitu ya. Untuk verb yang beraturan atau regular verb mungkin tidak ada masalah karena tidak ada perbedaan antara verb 2 dengan verb 3 begitu. Ada akhiran ed. Tapi ini untuk yang irregular verb atau yang tidak beraturan, ini banyak sekali verb 2 dan verb 3 yang berbeda. Nah, ini kita arahannya ke sana. Peserta didik diminta untuk menemukan kesalahan-kesalahan tersebut. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini kegiatannya yaitu pendidik membimbing siswa menemukan kesalahan dalam penggunaan dan verb 3 pada teks, dan pendidik membimbing siswa merevisi karyanya berdasarkan hasil analisis kesalahan. Nah, di sini kalau misalnya siswa sudah menemukan ternyata kesalahannya, misalnya di sini ada kalimat misalnya angklung are made from bambu misalnya begitu. Nah, ini ada kesalahan. Ini angklung itu subjek yang singular. Berarti harus to be yang digunakannya jangan are, tapi harus menggunakan is misalnya begitu. Kemudian kata kerjanya misalnya bukan made, tapi make-nya. Harusnya ini kata kerjanya adalah verb 3 begitu, yaitu made. Nah, jadi mereka akan menemukan nanti kalimat ini salahnya di sini, kalimat ini salahnya di sini begitu. Nah, sehingga nanti bersama-sama setelah mereka berdiskusi, pendidik akan membimbing siswa. Coba misalnya ini kamu sudah ditemukan ini kesalahannya misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka menemukan kesalahan-kesalahan pada teks tersebut, secara kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ini loh yang kelompok kami temukan bahwa kesalahannya ada di sini, harusnya begini, harusnya begitu, seperti itu. Pada tahap 5 yaitu pendidik pada tahap 5 pendidik sama, yaitu melakukan tadi evaluasi terhadap hasil diskusi kelompoknya. Oke, berikutnya penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek, yaitu penentuan proyek, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan, presentasi, publikasi hasil, evaluasi proyek dan hasil proyek. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran discovery dengan problem based learning, sehingga ini tidak bisa dilaksanakan dalam semua materi. Biasanya kalau saya sendiri menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini pada satu kali dalam satu semester untuk materi-materi yang bisa diterapkan dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek ini. Misalnya yang pernah saya terapkan di dalam kelas itu adalah pembuatan text procedure, misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke, contohnya ini akan saya jelaskan tentang tahapan-tahapan dari pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama itu penentuan proyek dulu, ya. Halo. Dewi, maaf saya potong. Ya. Halo Bu. Oke. Ada Bu ya suara saya Bu? Maaf sebentar Ada. dipotong Bu. Iya.
kita mengalokasikan waktu sampai jam 10. Ya sedikit lagi Bu ini. Ya, Ibu silakan Sedikit lagi. ya, mempergunakan waktu. Tinggal satu slide lagi. Tinggal Ya, satu slide lagi ya. Oke. Tahap penentuan yaitu yang tahap pertama penentuan proyek. Pendidik menyatakan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mengerjakan proyek yang berkaitan dengan teks prosedur. Teks prosedur itu tentang tata cara melakukan sesuatu atau membuat. Tahap 2 perencanaan rangkaian proyek. Di sini dalam dirancang langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Peserta didik dalam perancangan ini dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan teks prosedur yang berbeda. Misalnya kelompok 1 dia mendapatkan ya, to make, nampaknya terputus lagi Bu. halo, Ya Bu. halo Bu Ai, halo Bu Ya. Ai. Suaranya Halo, terputus Bu Ai. lagi Bu. Ada suara saya ada. Sekarang ada, Ibu, sekarang. ada. Tadi terputus lagi Bu suaranya. Ya. Bentar ya, saya selesaikan dulu ya Bu, tanggung ya. Silakan Bu. Oke, misalnya kelompok 1 tadi diberikan materi tentang how to make omelette. Yang kedua misalnya how to make chicken soup. Yang ketiga teksnya berbeda lagi, yang keempat berbeda lagi begitu. Siswa diminta mengamati teks tersebut. Kemudian setelah siswa mengamati, peserta didik diminta untuk menyimak guru membacakan sebuah contoh teks prosedur. Nanti guru memberikan contoh 1 teks prosedur dan penjelasan mengenai struktur, unsur kebahasaan, serta fungsi teks tersebut. Nah, langkah kedua dalam pelaksanaan proyek ini masing-masing kelompok membaca teks prosedur dengan seksama, kemudian menganalisis struktur bahasa, unsur kebahasaan, dan fungsi dalam teks prosedur yang mereka dapatkan. Setelah mereka menyimak penjelasan guru, lalu mereka menganalisis teks prosedur mereka sendiri. Unsur bahasanya seperti apa, fungsinya untuk apa teks tersebut. Langkah ketiga, peserta didik diminta untuk mengembangkan teks prosedur tersebut ke dalam bentuk dialog di luar jam pelajaran, dan teks tersebut akan disempurnakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kan kalau teks prosedur itu sifatnya ada teks, ada judul di sana, kemudian ada material didik, bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian ada langkah-langkah. Nah, di sini guru meminta untuk langkah proyek selanjutnya siswa mengembangkan teks tersebut ke dalam bentuk dialog, sehingga nanti teks tersebut bisa dijelaskan oleh kelompok begitu. Jadi dalam bentuk komunikasi, misalnya what is the first step of making omelette? Apa misalnya langkah yang pertama, kata si anak yang satu. Kemudian anak yang kedua menjawab, oh first misalnya ya, please cut the shallot, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak membuat dialog yang isinya tentang tata cara pelaksanaan cara membuat masakan tersebut. Dan langkah keempat, nanti masing-masing kelompok diminta untuk mempraktikkan dialognya, kemudian direkam begitu. Jadi kalau ini kalau misalnya dilakukan di dalam kelas kan lama menunggu mereka menghafal. Jadi ini dilakukannya proses perekaman dialog setelah mereka hafal itu dilakukannya di luar jam pembelajaran, tetapi ini harus disertai dengan bimbingan dan arahan dari guru. Jadi sebelum mereka merekam, dialognya diserahkan dulu kepada guru, nanti disempurnakan kalau misalnya ada penulisan kata atau pengucapan kata yang salah. Jadi dibimbing dulu siswa dalam melafalkan kata-katanya pada pertemuan berikutnya. Nanti sesudah itu baru siswa diminta untuk merekam praktik dialog tersebut setelah benar-benar mereka menguasai isinya. Dan di tahap kelima pada penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek, nah guru menayangkan video tersebut pada jam pembelajaran, jadi disaksikan. Jadi tidak dilakukan di depan kelas, tapi ditayangkan hasil video mereka, dan setiap kelompok yang lain ini terlibat dalam evaluasi prosesnya, baik itu pendidik ataupun peserta didik. Pendidik nanti mengevaluasi peserta didik pada tayangan video tersebut. Mana nih anak yang kelihatan lancar berkomunikasinya, pronunciation-nya sudah tepat, gitu. Atau ada anak yang belum lancar, begitu ya, masih terbata-bata bicaranya. Biasanya ada temuan-temuan seperti itu. Dan sedangkan evaluasi hasil nanti dalam evaluasi hasil
tiap kelompok saling menilai hasil karya kelompok lain. Nah, kemudian tiap kelompok nanti mempresentasikan hasil penilaiannya. Dan di sini tetap pendidik memberikan penguatan. Nanti kelompok ini kekurangannya di sini. Gitu. Kalau misalnya hasilnya tersebut sudah bagus dan peserta didik mampu, misalnya setelah direvisi oleh oleh pendidik, nanti hasil rekaman ini bisa dipublikasikan kalau mereka mau di jejaring sosial. Nah, biasanya saya kalau karya-karya yang bagus, misalnya ataupun karya-karya yang kadang-kadang ada lucu begitu ya anak-anak misalnya itu tuh begitu ya. Jadi ada spontanitas dari mereka itu nggak apa-apa kita dipublikasikan aja di Facebook misalnya. Itu biasanya memberikan kebanggaan tersendiri kepada mereka gitu. Nah, ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia kayaknya saja karena sudah melebihi 4 menit ya. Begitu Bu Ai. Nah, jadi yang saya contohkan hanya dalam pembelajaran bahasa Inggris saja. Bapak dan Ibu guru hebat, mohon maaf ini tadi ada terkendala. Demikianlah yang bisa saya jelaskan materi tentang penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah menyampaikan pemaparan yang menarik mengenai penerapan metode pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa. Mungkin prinsipnya bisa sama Bu ya dalam bahasa apapun mungkin Bu atau Bisa sama. Prinsipnya Bu, sama. Jadi sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya juga bisa diadopsi Bu ya dari pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun yang lainnya. Dan bahasa daerah juga bisa dalam bahasa daerah juga sama. Jadi prinsip dasar pelaksanaannya atau penerapannya sama Bu ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dalam sesi ini, silakan forum diskusi kita buka. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau Bapak Ibu bisa mengetikkannya di room chat. Gimana ya Bapak Ibu? Mungkin atau sudah cukup? Ibu Dewi. Ada Ibu Elis raise hand. Ya Ibu Elis raise hand. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Wilujeng. Iya, Bu Elis. Halo. Punten ya. Sambil ngasuh di rorompok. Mohon. Iya Ibu. Baik Bu Dewi, saya cuma aja kira-kira ini kan pembelajaran saintifik, berbagi pengalaman saja kira-kira kepada kami ya Bu Dewi selama pembelajaran jarak jauh atau selama daring ini, bagaimana teknik-teknik yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menerapkan pembelajaran saintifik ini. Itu saja mungkin Bu Dewi. Iya, silahkan Ibu Dewi dari Ibu Elis ada pertanyaan penerapan saintifik di musim daring seperti ini Bu. Silahkan Bu Dewi. Iya. Kalau yang saya terapkan sendiri kan kalau di saya kebetulan siswa-siswanya belum semuanya paham dengan internet ya Bu, tapi mereka punya HP begitu ya. Jadi selama ini materi ataupun tugas itu biasanya dalam grup WA. Nah, ini ada juga ini kebetulan materi saya yang terakhir ini di kelas 9 itu tentang advertisement atau tentang iklan. Jadi ini langkah-langkah yang harus mereka lakukan di share-nya di grup WA begitu ya, di share-nya di grup WA. Nah, yang anunya jenuh. Iya Bu, silakan lanjutkan Bu. Nah di grup WA jadi nanti langkah-langkahnya ini saya share di grup WA. Nah, jadi selangkah demi selangkah yang sudah mereka lakukan itu di share lagi, difotokan begitu dalam bentuk foto begitu. Untuk yang saya terapkan kemarin adalah problem based learning, di mana di sana siswa diminta untuk meneliti kekurangan-kekurangan yang ada dalam teks iklan begitu. Ada dikasih teks iklan, diminta meneliti kekurangannya, lalu nanti siswa di akhirnya setelah meneliti, oh ini ternyata kekurangannya teks ini di sini begitu.
nanti siswa diminta untuk membuat lagi karya yang baru, di mana teks-teks tersebut diperbaiki sesuai dengan kekurangan-kekurangan atau masalah-masalah yang mereka temukan dalam teks tersebut. Begitu. Iya, jadi Ibu menggunakan media sosial Bu ya untuk penerapan pembelajaran jadi daringnya. Ya. Jadi ada kelompok WA per kelompok. Ya, iya Ibu melalui media sosial melaksanakan pembelajaran daring. Juga mereka bikin kelompok WA yang lebih kecil, yang anggotanya Iya. kelompok mereka sendiri, begitu. Iya. Iya. Ibu. Baik, gimana Ibu Elis jawaban dari Ibu Dewi? Iya, terima kasih Ibu. Mungkin bisa ada tambahan dari rekan-rekan yang lain bagaimana pengalamannya Itu mengantisipasi silakan. secara ini pembelajaran daring saat ini untuk bisa menerapkan pembelajaran saintifiknya gitu kan, mulai dari problem based learning, discovery, terus Iya. pembelajaran proyek. Nah, Project, mungkin ya. ada rekan-rekan yang lainnya mungkin gitu ya, ada yang mau masih pengalamannya, sharing pengalamannya Iya. gitu. Betul, silahkan Bapak Ibu Guru yang sudah tergabung di room ini untuk ikut berpartisipasi juga dalam perbincangan kita kali ini mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Tidak harus dalam pembelajaran bahasa Bu ya, kita sharing dalam pembelajaran apapun yang Bapak Ibu ampu. Ibu Elis tadi sedikit saya berbincang dengan Pak Darpan terkait pembelajaran di mapel yang saya ampu, yaitu Bu membuat video tutorial yang saya upload di YouTube channel, kemudian siswa mengakses YouTube channel untuk melihat video tutorial mengenai pengelolaan akun-akun bisnis online. Salah satunya melalui akun Google My Business. Nah, saintifiknya berjalan di sana Bu. Siswa mengamati video, kemudian menganalisa, yang 5M itu langkah ya Bu ya. Kemudian mereka juga mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam video tutorial itu. Nanti hasil akhirnya saya melihat siswa ini mampu tidak mengikuti langkah atau prosedur yang saya tayangkan dalam video tutorial, sehingga jadilah sebuah akun dalam Google My Business. Nanti kendala apa yang mereka hadapi kita juga sharing dalam bentuk video conference seperti ini, walaupun saya membuat dengan versi kecil ya Bu ya, supaya lebih private, kadang hanya 2 orang, 3 orang misalnya. Sehingga mereka yang terkendala itu bisa saya bantu dalam penyelesaian proyek mereka. Jadi betul-betul pembelajaran kita praktis, real dengan apa yang terjadi. Misalnya dalam aplikasi ini sekarang ini lagi COVID Bu ya, dimana kita belajar di rumah. Maka saya menantang siswa untuk mampu tidak mereka menemukan peluang bisnis di saat bencana seperti ini, di saat pandemi seperti ini. Ternyata luar biasa ketika siswa ditantang seperti itu, mereka pendapatnya banyak sekali yang muncul, bahwa peluang bisnis yang muncul ini dan sebagainya. Dan itu mereka jadikan akun-akun bisnis untuk mereka tekuni, setidaknya selama beberapa bulan ke depan ketika pembelajaran di rumah ini berlangsung. Begitu Ibu Elis pengalaman yang saya lakukan selama pembelajaran daring ini. Iya, Pak mungkin silakan bergabung Pak. Ada ini. Oke. Ya Ibu. Pak dalam Ya. pelaksanaannya. Kalau saya selama pandemi COVID ini memang agak kurang intensif karena saya mengajar di kelas 12 yang relatif pembelajarannya pendek ya, selesai. Tetapi saya kira jika kita mau melakukan pendekatan saintifik dalam sistem pembelajaran daring ini, bisa saja anak dipandu dengan LKS ya. LKS yang kita buat atau tahap-tahap pembelajaran yang kita buat yang kemudian dikomunikasikan kepada anak, dan LKS itu kalau kita menggunakan Google Classroom bisa diupload di sana agar tahap-tahapnya diikuti oleh siswa. Dan LKS itu bisa saja nanti kontennya tidak melulu pertanyaan, tetapi ada perintah-perintah untuk anak mengakses konten internet seperti video atau blog atau Wikipedia dan lain sebagainya, agar dibaca oleh mereka, diamati oleh mereka,
kemudian mereka ada pertanyaan dan mengungkapkan apa saja masalah-masalah di sana, yang pada akhirnya dalam LKS itu misalnya diperintah atau ditugaskan kepada anak untuk membuat ringkasan atau semacam infografik dari apa yang mereka pelajari selama mengkaji konten-konten internet yang tadi ditugaskan dalam LKS. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Darpan, kemudian Ibu Dewi, dan juga Ibu Elis yang sudah bergabung dalam diskusi kita, juga Bapak Ibu guru yang sudah ikut bergabung pagi ini. Waktu menunjukkan 10.15, jadwal kita 10.14 waktu. 1 menit lagi Pak Darpan. Iya. Kita Terserah. Oke, Kita kita closing. Berarti kita closing video conference kita kali ini sesuai dengan jadwal. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan masih ada waktu untuk mengisi presensi. Tutup dulu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Darpan yang punya rumah. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Ai, terima kasih Ibu Dewi, juga terima kasih kepada para peserta meeting di Vicon Bibek ini. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini dari Ibu Dewi yang menjelaskan tentang pembelajaran saintifik pada pembelajaran bahasa. Walaupun mata pelajaran kita beda-beda, tentu prinsipnya sama. Pendekatan saintifik adalah pendekatan kurikulum tahun 2013 yang sudah mungkin tidak kami pendekatan saintifik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dewi, kepada Ibu Ai, kepada para peserta. Saya tutup saja secara formal meeting room kita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.